Di saat ukuran tablet mulai makin besar, bahkan mulai bermunculan varian tablet ukuran 12,5 hingga 14,5 inci ya, kayak laptop aja gitu. Si Apple ini masih mempertahankan tablet ukuran mininya dengan merilis iPad mini 7. Emang tab sekecil ini masih enak dan masih relevan untuk zaman sekarang? Dan cocoknya buat apa aja? Mari kita bahas. But you make me feel that I am Oke, sebetulnya kami sendiri penasaran banget sama iPad mini ini ya. Sempet tergiur pengen beli iPad mini 6 di awal tahun 2023 kemarin, tapi banyak rumor yang bilang bakal ada penerusnya itu. Akhirnya saya tahan-tahan, dan akhirnya sekarang keluar juga yang baru, 3 tahun semenjak iPad mini 6 dirilis. Gapnya cukup lama ya, cukup jauh. Tapi, seperti yang kita tahu, upgrade-nya itu paling cuma di chipset-nya doang. Selebihnya banyak yang identikal sama iPad mini sebelumnya. Kayak desainnya bisa dibilang sama persis ya, cuman beda varian warna aja sekarang. Bodi belakang masih pakai aluminium, frame sampingnya juga aluminium dengan desain yang flat ya. Nah, ini saya beli yang warna biru. Birunya cukup muda dan di beberapa kondisi cukup terlihat kayak warna silver. Tapi ini masih mending sih dibanding birunya iPhone 15 kemarin, yang kayak kehabisan tinta aja gitu. Di iPad mini ini masih lebih kelihatan lah birunya. Lokasi tombol volume dan power juga sama persis. Artinya, case dan aksesoris iPad mini sebelumnya bisa dipakai juga di sini. Dan di tombol power itu ada Touch ID atau fingerprint sensornya juga ya. Di bagian depannya pun juga sama, desain layar sama persis dengan bezel yang standar dan simetris ya. Bezel segini memang cukup berguna buat nopang jempol kita pas lagi pegang tab. Tapi karena ukuran tab ini mini dan bobotnya ringan juga, sebetulnya gampang banget untuk dipegang ya. Bahkan dipegang kayak gini juga bisa, jadi nggak susah gitu. Jadi sebetulnya bezelnya nggak masalah kalau ditipisin dikit lagi ya. Tapi ya ini masih oke banget lah, bukan masalah buat saya. Nah, panel layarnya juga masih sama persis kayak pendahulunya. Resolusinya 2K, jadi tajam ya, apalagi di ukuran segini. Terus masih pakai Liquid Retina atau panel IPS yang sama juga ya. Yang sebetulnya udah lumayan buat tab di harga segini. Pastinya lebih bagus dibandingkan Liquid Retina iPad 10 atau iPad seri termurahnya. Yang di sini itu udah laminated, jadi nggak ada gap lagi antara kaca dan panel atau digitizer layar ya. Warnanya juga bagus ya, lebih bagus karena iPad mini ini udah pakai color gamut DCI-P3. Kalau iPad biasa kan masih sRGB, jadi lebih sempit lah color gamutnya. Bisa dibilang Liquid Retina di iPad mini ini setara sama iPad Air lah. Secara brightness juga sama, di 500 nits. Cukup standar ya untuk ukuran device zaman sekarang, zaman now. Jadi kalau di kondisi terik, bakal kelihatan agak redup. Dan nggak ada fitur fancy kayak Vision Booster atau High Brightness Mode juga ya. Dan pastinya nggak ada HDR10. Ya lebih baik ini sih daripada nanti tambah redup layarnya pas display konten HDR ya. Tapi semua itu masih oke ya, masih lumayan banget lah layarnya. Yang agak kurang oke itu, sama kayak iPad Air, yaitu layarnya belum ProMotion. Atau refresh rate-nya standar 60Hz, belum smooth ya. Awalnya saya kira di ukuran layar segini nggak akan terlalu bermasalah gitu. Tapi di mata saya yang udah terbiasa dengan layar smooth ya, pas scrolling tab ini kerasa banget gitu ya, kalau nggak smooth ya. Walau animasi iOS semulus dan sekeren kayak gimana pun, tetap terlihat kurang di iPad mini ini. Semoga Apple bisa cepet-cepet mengimplementasikan layar 90Hz di device non-Pro mereka. Karena gosipnya mereka lagi pengen bikin tuh. Karena sayang banget, soalnya chipset iPad mini ini kan bisa dibilang sangar banget ya. Apalagi buat di harganya. Saya rasa chipset S17 Pro Bionic nggak ada saingan lah di harga segini. Memang tab ini belum pakai Apple M series kayak iPad Air yang baru ya, yang pakai M2. S17 Pro ini dibanding sama M2 memang kalah di jumlah core, tapi arsitektur S17 Pro lebih baru ya. Kalau M2 itu satu generasi sama i15 Bionic, dan clock speed di CPU powerful-nya lebih tinggi pula. Tapi ya tetap overall kalah kencang dibandingkan M2, paling memang menang di performa single core-nya aja. Tapi tetap ini udah mantep banget lah. Mau ngapa-ngapain lancar, apalagi iOS terkenal ringan dan optimal ya, mau buat ngedit video juga lancar. Awalnya saya tuh bertanya-tanya ya, tabs mini ini enaknya buat ngapain nih? Apakah perlu chipset sekencang ini juga? Pas saya coba buat ngedit video, karena ukuran layarnya segini, nyamannya itu buat ngedit video vertikal atau yang ringan-ringan aja sih ya. Saya rasa kurang nyaman buat ngedit video yang lebih serius. Terus saya coba buat produktivitas juga, tapi saya tuh butuh keyboard. Untungnya aksesoris buat iPad itu banyak ya. Akhirnya saya coba ambil ultra slim keyboard case dari Ho ini, mereknya Ho. Saya beli di Xperia First, harganya saya beli 690 ribuan. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Sekalian bahas dikit ya, dia itu bahannya oke. Di bagian dalamnya pakai bahan kayak bludru gitu juga, jadi halus. Cara nekuk stand-nya juga kayak gini ya. Awalnya saya salah soalnya. Dan tentu dia pakai magnetik yang cukup kuat. Nah, dia kan cukup tipis nih keyboard case-nya.
Jadi nggak ada port USB buat ngecas. Jadi ngecasnya itu pakai pin magnetik kayak gini. Dan tombol powernya ada di bawah pinnya. Karena tab ini mini, jadi layout dan tombol keyboardnya memang nggak bisa besar-besar. Awalnya saya cukup kagok sih. Tapi saya coba membiasakan ngetik-ngetik di sini ya. Berusaha untuk mencoba nyaman ya. Lama-lama mulai agak terbiasa tuh. Tapi tetap nggak seenak di keyboard yang ukurannya normal ya. Jadi kalau buat produktivitas mobile ya, kalau kalian sering bawa keluar kemana-mana gitu ya. Kalau mau dipaksain sih bisa-bisa aja dengan bantuan keyboard case kayak gini. Tapi ya nggak senyaman di tab ukuran yang besar. Jadi untuk produktivitas saya bilang sih mending di tab yang lebih gede ya. Terus saya coba pakai untuk baca-baca. Nah di iPad mini ini enak banget deh. Buat browsing, buka website, baca-baca majalah atau artikel dan berita. Buat nonton, apalagi aktivitas tadi itu sambil tiduran ya. Itu enak banget, nggak bikin tangan pegel. Jadi iPad mini ini cocok banget di-treat sebagai HP dengan ukurannya jumbo ya. Ukurannya itu kayak HP Fold saat lagi dibuka. Ya memang enak banget, tapi kalau buat gitu doang, chipset kenceng gini buat apa kan ya? Sampai akhirnya saya sadar pas coba main game di tab ini. Menurut saya tablet di ukuran segini enak banget dipakai buat gaming ya. Kalau buat main game sambil dipegang gini nih, nggak pakai controller, itu nggak kegedean dan enteng pula. Terus yang penting buat saya nih, nggak terlalu pusing kayak main di tab yang besar ya. Apalagi kalau mainnya PUBG atau Warzone Mobile sambil dipegang gini. Wah, kalau kayak gini memang penting banget sih pakai chipset sekencang ini. Saya coba main berbagai game, kerasa enak, grafisnya bagus, bisa pilih grafis tinggi. Walau sayang ke cap sama layarnya yang 60Hz tadi ya, jadi nggak bisa tuh nembus 60 FPS. Tapi yang penting banyak game berat bisa berjalan stabil. Kayak Wuthering Waves juga kerasa enak banget main di sini. Dan yang lebih mantap lagi, iPad mini ini juga support game AAA yang diport dari konsol secara resmi ya. Yang udah dirilis resmi itu ada Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 2, 4, dan Village. Ada Death Stranding-nya Hideo Kojima juga ya. Semuanya support di iPad mini ini. Jadi enak dipakai sebagai portable mobile gaming device. Speaker tab ini udah stereo dengan 4 lubang yang kualitasnya bagus sih, walau bukan yang bagus banget atau jernih banget gitu kayak di device flagship ya. Oh ya, portnya kan pakai USB Type-C. Dia udah mendukung display out juga, jadi bisa connect ke external display via kabel. Secara wireless juga udah pasti bisa ya pakai Apple AirPlay. Kapasitas baterainya standar 5000 mAh. Walaupun awet, saya berekspektasi dia tuh bisa lebih besar sih dibanding HP ya. Ngomong-ngomong sekarang di iPad OS udah ada kalkulator ya. Akhirnya ya, saya nggak paham kenapa nggak dari dulu ada kalkulator. Bahkan sekarang ada fitur Math Notes yang menurut saya keren banget. Terus sekarang di iPad OS atau iOS bisa ngatur posisi app sesuka kita ya. Akhirnya ya Apple bisa bawa fitur revolusioner kayak gini ya. iPad mini ini tentu kebagian fitur AI juga Apple Intelligence. Tapi saat ini saya belum kebagian ya, masih waiting list. Untuk kamera, depan dan belakangnya masing-masing ada satu kamera yang beresolusi 12 megapiksel. Hasilnya lumayan untuk sebuah tablet. Memang tab nggak perlu kamera yang bagus banget sih ya, kayak di HP ya. Ya ini lumayan banget lah hasilnya. Perekaman video kamera belakang bisa hingga 4K 30 fps, di Full HD bisa 60 fps. Tapi sayang, kamera depannya walau di Full HD bisa 60 fps, tapi nggak ada pilihan resolusi 4K kayak kamera belakangnya. Padahal resolusinya 12 megapiksel, udah support 4K harusnya ya. Agak sayang juga ya, karena kamera depan di tab itu kan kelihatannya lebih penting daripada kamera belakangnya. Sering dipakai untuk video call ya, video meeting. Tapi hasil perekamannya sih sangat-sangat lumayan. Oke, kesimpulannya gimana? Tablet mini tapi powerful kayak gini, apakah berguna? Masalah ukuran, saya sebagai orang yang suka baca artikel, browsing, baca majalah, main sosmed, sebetulnya suka banget sama ukuran yang kayak gini. Enak banget dipakai, terutama pas sambil duduk nyantai atau tiduran ya. Dan masih portable buat dibawa-bawa keluar pula. Terus dengan chipset yang powerful ini, cocok juga buat yang demen main game mobile secara intensif. Enak buat dijadiin portable mobile gaming device, apalagi udah ada beberapa game AAA dari konsol ya di sini. Walau sayang layarnya itu masih 60Hz doang, jadi ke cap ya. Ini hal yang mengganggu saya sih. Dan kalau kalian pengen cari tab buat kerja, mending ngambil tab yang lebih besar deh. Yang walau lebih berat dan lebih repot untuk dibawa-bawa, tapi bakal lebih nyaman buat kerja dibandingkan iPad mini 7 ini.